Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading yang agak berbeda dari biasanya. Kita akan bahas gini, suatu hubungan yang pernah kamu temuin atau ada sekarang, atau mungkin kamu akan temuin nantinya gitu. Jadi kalau ada sekarang atau nanti kamu temuin, kamu sedikit punya clue dan kamu harus udah tahu itu harus gimana dalam dinamika hubungan ini ya. Kayak yang pertama aku dapat, mungkin kamu terhubung juga ya. Eh, Pernah terhubung atau mungkin akan terhubung dengan seseorang yang juga energi bumi gitu. Capricorn, Taurus, Virgo, atau dia punya banyak placement energi bumi di natal chartnya dia. Itu yang pertama. Karena di sini energi pentaclesnya banyak banget. Terus pendekatannya juga bisa jadi gini, kalian tuh sama-sama praktikal, sama-sama napak di bumi, nggak neko-neko, mau hubungan yang simple-simple aja gitu ya. Cuman gini, um, kita bahas orang A dan orang B. Orang A itu energinya direpresentasikan sama hermit gitu. Nah, hermit itu gini, dalam higher vibration ya, dia itu tipe orang yang kontemplatif, reflektif, terus mungkin pertemanannya nggak banyak, tapi berkualitas gitu ya. Tapi kalau dia di lower vibrationnya energi hermit gitu misalnya, bisa jadi ini kamu ya si orang A, dia itu mengisolasi diri atau kesepian atau punya problem untuk terhubung sama sama manusia lain karena itu mungkin punya punya kecemasan, punya rasa takut, punya trauma. Seperti itu ya, sengaja menjauh karena akarnya mungkin rasa takut atau ada luka yang belum dibereskan. Tapi kalau higher vibration ya bisa, dia tuh orang yang spiritual, orang yang reflektif, orang yang bijak gitu. Nah, orang B ini direpresentasikan sama Seven of Pentacles. Ya, dia mungkin gini, dia udah melakukan banyak hal untuk hidupnya, udah melakukan banyak hal untuk hubungan-hubungan sebelumnya, terus dia mungkin ya bisa di titik dia capek gitu, capek untuk terhubung dengan manusia lagi, untuk kenalan lagi, atau di momen kamu, bukan bukan kamu, di momen orang A ketemu orang B, si orang B ini lagi capek posisinya, atau merasa jenuh dengan sesuatu hal, atau mungkin jenuh dengan hubungan antar manusia gitu, atau mungkin dia lagi berpikir, mungkin baiknya gue break sejenak atau mengambil waktu sendiri dulu, atau mungkin gue perlu melakukan sesuatu hal yang berbeda, entah dalam hidup, entah dalam pekerjaan, atau aspirasi-aspirasi dia yang lainnya gitu yang belum dia salurkan ya. Nah, apa yang membuat orang A tertarik sama si orang B? Si itu direpresentasikan dengan Ace of Pentacles. Si orang B ini terlihat dia menawarkan sesuatu yang solid, sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang baru, yang berbeda, yang bisa bikin si orang A ini, karena dua energi ini orang A dan orang B yang tadi aku bilang sebenarnya energi yang praktikal, energi orang yang nggak neko-neko. Jadi karena energinya sama-sama dominan energi bumi gitu, jadi kayak merasa apa ya, merasa feels like home gitu, energi yang familiar, energi yang kurang lebih sefrekuensi gitu ya dalam banyak hal, nggak mungkin 100% sama gitu ya. Jadi dalam banyak hal ini terasa sefrekuensi gitu. Lalu apa yang membuat orang B ini tertarik sama si orang A? Karena um, dia pelan-pelan, dia ngedeketinnya nggak gerabak kerubuk gitu, terus dia juga praktikal sama hidupnya, praktikal dengan hubungan. Mungkin ya si orang B ini pernah cerita gitu ke orang A, dulu ada yang deketin gue heboh banget, agresif banget, nah gue nggak bisa tuh sama yang agresif. Jadi atau si orang A ini tahu kalau si orang B ini nggak suka pendekatan yang terlalu heboh gitu, dia butuh kenal dulu sebagai teman mungkin gitu ya, atau butuh nggak terlalu agresif atau nggak terlalu banyak. Misalnya kalau orang baru kenal itu kan yang chat dari pagi ke malam atau telepon dari pagi ke malam. Nah, si orang B itu nggak bisa kayak gitu, dan si orang A ini mengerti gitu cara dapetin hatinya orang B. Cuman gini, ada sesuatu yang apa ya? Kayak ini vibe-nya aku dapat ini hubungan persinggahan aja dan pelajaran gitu, bukan sesuatu yang akan lasting untuk jangka panjang karena energi oracle kamu adalah walking away. Skenario-nya ya, skenario yang sangat besar kemungkinannya ini persinggahan gitu dan pembelajaran. Tapi untuk sebagian kecil ini sesuatu yang gini, ketika dua orang ini kan tadi aku bilang kayak banyak aspek terasa familiar, terasa serupa, terasa sefrekuensi, tapi untuk perbedaan-perbedaan tertentu itu bisa sangat signifikan ya, karena di sini ada energi walking away dan di situ ada energi the world itu adalah completion, satu chapter ditutup. Jadi antara satu chapter hubungan orang A dan orang B ini ditutup, atau ada yang berubah pada dua pribadi ini dan mereka sama-sama belajar gitu untuk berevolusi, bertransformasi sama-sama, dan hubungan ini juga jadi berubah gitu ya. Cuman itu sebagian kecil aja. Dan sebagian besarnya memang hubungan ini persinggahan dan pembelajaran ya. Kenapa gitu? Lihat yang tadi aku bilang ada energi walking away dan energi the world gitu. Lalu advice-nya adalah Nine of Wands gitu. Ada yang capek, ada yang perlu
mendefinisikan kembali tentang individualismenya dan independen gitu. Jadi karena di situ ada energi devil juga, jadi mungkin ada faktor codependent, faktor independen, faktor obsesif gitu, energi yang obsesif. Jadi kayak ini sesuatu yang mungkin nggak kelihatan ketika fase pendekatan gitu. Jadi mungkin salah satu ada yang bucin banget, ada yang ketergantungan banget, terus bisa jadi juga ada satu kebiasaan yang sangat tidak atau satu karakteristik gitu pada satu individu gitu yang sangat tidak bisa diterima oleh individu yang lainnya. Nah, devil itu energi seperti itu. Jadi mungkin bukan sesuatu yang besar, tapi karena ini sudah berulang-ulang dan tidak ada perubahan, jadinya capek sendiri. Makanya Nine of Wands, energi capek, energi kayak pernah terjadi sesuatu tapi itu nggak beres gitu ya, atau mungkin tidak bisa dibicarakan atau tidak ada perubahan gitu. Nah, walaupun di situ ada energi Ten of Cups, harusnya Ten of Cups itu adalah energi bahagia gitu, energi perayaan, energi keluarga bahagia, wish fulfillment, tapi si Ten of Cups itu diapit kanan kirinya Seven of Wands sama The World gitu. Jadi kayak mungkin dinamikanya baik, terus berantem, terus baik lagi, berantem lagi, tapi problem yang menyebabkan pertengkarannya ini tidak pernah benar-benar dituntaskan gitu. Jadi kayak makanya energi devilnya keluar. Terus ada Queen of Cups sama Four of Swords gitu, kayak dikontemplasikan gitu terus menerus gitu ya. Mungkin si orang dengan energi hermit ini atau dua-duanya perbedaan ini bisa nggak ya gue bawa untuk jangka panjang gitu, atau mungkin untuk saat ini enggak, atau kita butuh terpisah dulu gitu, dan kita cuman jadi pembelajaran untuk satu sama lain. Oh, dengan karakter seperti ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi gitu untuk sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Kan kalau bicara hubungan aku selalu bilang ada yang namanya kompromi, ada yang namanya boundary gitu. Ada sesuatu yang mungkin bukan banyak hal gitu, tapi ada satu faktor misalnya dalam suatu hubungan gitu, dan itu signifikan banget, dan awalnya mungkin ya udahlah ntar aja dibahasnya, ya udahlah nanti aja, karena masih di fase honeymoon gitu. Jadi ntar tahu-tahu bom waktu ya, dan efeknya tuh kayak berputar-putar di tempat yang sama. Nah, itu aku mendapatkan vibe seperti itu. Sampai di satu titik yang satu merasa, oh baiklah, mungkin bukan kamu, mungkin bukan aku gitu. Mungkin ini hanya sebuah persinggahan karena perbedaan ini tidak bisa kita temukan tengahnya gitu. Misalnya contoh perbedaan yang signifikan banget gitu. Masalah anak dalam rumah tangga. Kan sekarang udah banyak nih pasangan yang nggak mau punya anak gitu ya, udah berdua aja sampai mati nanti. Nah, yang satunya mungkin mau punya anak gitu. Pada awalnya itu nggak jadi masalah karena itu tadi masih di honeymoon phase. Lalu seiring berjalannya waktu, kayak alarmnya udah bunyi, mungkin kayak tekanan keluarga juga, kapan kamu nikah, kapan nih begini, kapan begitu. Nah, itu nih mulai dibahas, terus argumen, terus reda lagi, terus nanti dibahas lagi seperti itu. Dan bisa skenario lainnya, tapi ada satu faktor nih perbedaan yang signifikan ya. Terus dengan energi devil ini juga bisa jadi ada kebiasaan tertentu, ya tadi aku udah bahas, yang mungkin toksik atau dinamika yang toksik seperti codependent, controlling, atau mau mengatur segitunya. Terus bisa jadi juga ada suatu situasi yang tadi juga berputar-putar di tempat yang sama gitu ya. Nah, ini dengan energi devil, cuman itu tadi, kalau misalnya orang ini masih ada, gimana kedua belah pihak ini bisa mentransformasi si energi devil ini ya, kebiasaan tertentu, perilaku tertentu, atau sesuatu dinamika yang sebenarnya toksik gitu. Cuman kalau dua belah pihak ini punya awareness, energi itu bisa ditransformasi gitu aja sih. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bisa memberi perspektif lain, dan terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Bye.